wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi fi darain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun ayatul fasl fi sholatil jamaati, dalam menjelaskan tentang sholat jamaah. Bila qala wa hiya bi jam'in kasirin afdalu minha. Wa hiya adapun jamaah, wa hiya adapun sholat jamaah bi jam'in, dengan jamaah yang lebih banyak, dijam'in dengan jamaah kasirin yang lebih banyak, itu afdalu lebih utama kabarnya. Wahia adapun sholat jamaah bijam'in dengan jamaah kasirin yang banyak, itu afdalu lebih utama, itu afdalu lebih utama minha dari sholat jamaah fi jam'in di dalam jamaah qalilin yang sedikit. Jadi masalah keafdaliyahan di dalam kita melaksanakan sholat jamaah, berjamaah dengan jamaah yang banyak, ini lebih utama dibanding dengan jamaah yang sedikit. Lil khabari, berdasarkan karena hadis as-sahihi yang sahih, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana aksara wa huwa ahabbu ilallahi ta'ala, yang artinya wama adapun jamaah, wama adapun jamaah karena yang ada bama itu aksaro lebih utama, lebih banyak. Wama adapun jamaah karena yang ada bama itu aksaro lebih banyak, itu bahwa maka adapun ma itu ahabbu lebih dicintai ilallahi ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jamaah yang banyak atau dengan jamaah yang banyak itu lebih dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi illa linahwi bid'ati imamihi, illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali karena semisal berbuat bid'ahnya imamnya jamaatul kasir. Illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali karena semisal bid'ahnya atau berbuat bid'ahnya imamnya jamaah kasir, el kasiri, maksudnya jamaah yang banyak. Nah, berarti ada pengecualian di sini, ya. Jadi kaidah asal bahwa berjamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih utama dibanding dengan jamaah yang sedikit. Nah, di sini berarti ada pengecualian. Kapan jamaah itu sedikit bisa dikatakan utama dibanding dengan jamaah yang banyak? Nah, di sini yang pertama, illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali karena semisal berbuat bid'ahnya imamnya jamaah yang banyak, el kasiri, maksudnya jamaah yang banyak. Contohnya Rafidi, seperti imam yang merupakan seorang Rafidi, berarti Syiah Rafidi. Tamsilun lidil bid'ah, contoh daripada imam yang melakukan perbuatan bid'ah. Wa mislahu wa misluhu, dan itu juga semisal Asyi'i wa Zaidi, daripada bagian-bagian daripada orang-orang Syiah, baik Syiah Zaidi, Rafidah dan lain sebagainya. Itu merupakan golongan-golongan ahlul bid'ah, ya, menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah tentunya, ya, yang mana dijelaskan waqala, ya, asyiah itu isnani wa ishruna firqah, ya, ada 22 firqah, yukaffiru ba'duhum ba'dan, yang mana mereka di antara mereka ini saling mengkafirkan. Usulihim salah firqatin, sedangkan yang usul, yang masih berpegangan dengan ajaran Syiah yang murni, di sini dijelaskan ada 3 firqah: Gulat, Zaidiyah, wa Imamiyah. Ya,
ya, yaitu golongan Syiah Gulat, kemudian Zaidiyah dan Imamiyah ya. Amal Gulat fasamania ta'asyarah ya, daripada Syiah Gulat itu ada 12 bagian daripada bagian-bagian orang-orang Syiah. Nah, yang perlu kita ketahui Syiah itu berarti sudah keluar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang mereka memang juga terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Bahkan di dalamnya dijelaskan antara mereka itu saling mengkafirkan. Ya nggak beda jauh dengan kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kita pun ada yang seperti itu. Kita lihat bagaimana kaum Wahabi, Salafi yang mentakfirkan kita, membid'ahkan kita. Itulah ya fenomena dan fitrah memang dari dulu sudah seperti itu. Tinggal kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana alhamdulillah kita bermadhab Syafi'i, tauhidnya Asy'ari, kemudian dalam tasawufnya Al-Ghazaliyah dan juga Junaidi Al-Baghdadi. Nah, ini pegangan kita yang merupakan ajaran daripada guru-guru kita yang mata rantainya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jaga ya, jaga ini semua, jangan sampai kita berpaling dengan manhaj atau thariqah daripada jalan guru-guru kita. Kemudian lagi karafidiyin wa fasikin, dan juga seperti halnya imam yang fasik, boleh kita berjamaah atau afdol berjamaah dengan jamaah yang sedikit, sedangkan di jamaah yang banyak ini imamnya adalah orang-orang ahli fasik. Nah, ini sudah terjadi di masyarakat kita ya. Banyak orang-orang yang dijadikan imam di dalam sholat ini ya, yang bergelar Pak Haji ya, orang-orang yang memiliki pengaruh di wilayahnya, padahal di dalam bacaannya, di dalam kesehariannya ini melakukan perilaku-perilaku orang-orang fasik. Jadi nggak pantas dijadikan imam, nggak pantas dijadikan imam. Maka kita lebih utama berjamaah dengan jamaah yang sedikit, tetapi imamnya betul-betul bukan ahli fasik, dibanding dengan jamaah yang banyak tetapi imamnya orang-orang pelaku fasik. Ini harus dipilah-pilih dalam masalah kita berjamaah, karena kaitannya dengan ibadah kita ya. Di dalam kita berjamaah ya, secara otomatis kita mengikuti ya orang yang membawa kita, yaitu imamnya. Nah, kalau imamnya nggak benar ya, imamnya ugal-ugalan ya, secara otomatis kita pun tidak akan sampai dalam melakukan ibadah sholat 5 waktu kita. Nah, ini walau bimujarradit tuhmah, walaupun adanya perbuatan fasik itu hanya dengan penilaian prasangka ya, walau bimujarradit tuhmah, walaupun adanya perbuatan fasik itu dengan hanya penilaian dari prasangka ya, prasangka kita terhadap imam yang menjadi imam dari jamaah yang banyak. Tetap di situ bagi kita afdalnya berjamaah dengan jamaah yang sedikit, tetapi imamnya yang kita yakini imam tersebut bukan ahli fasik atau bukan ahlul bid'ah. Nah, ini ya, diantara di dalam kita menyikapi, di dalam kita melakukan sholat berjamaah. Wal aqallu maka adapun jamaah yang sedikit, maka adapun jamaah yang sedikit, jamaatan ya, tamyiz apanya jamaatan, jamaahnya ya, balil infiradu, bahkan dikatakan sebagian ulama mengatakan balil infiradu, bahkan salat sendiri itu afdalu, lebih utama daripada kita berjamaah dengan jamaah yang banyak tetapi imamnya tidak memenuhi kriteria sebagai imam. Di antaranya tadi imamnya merupakan ahlul bid'ah, imam yang merupakan pelaku daripada perbuatan maksiat atau orang-orang fasik, maka sholat dengan jamaah yang sedikit, bahkan sebagian ulama sholat sendiri
itu lebih utama. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi bi amin ya rabbal alamin ya mutasayyid. Kada seperti halnya infirad. Qalahu berkata pada zat syekhuna guru kami. Tabaan karena mengikuti li syekhihi pada gurunya. Syekh yaitu Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Ya, begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan sholat sendiri itu lebih utama dibanding kita berjamaah dengan imam yang tidak memenuhi kriteria ya, sebagai seorang imam. Ya Allah ya Karim wa qadaran seperti halnya hal tersebut ya, ai al-aqalu jama'atan balil infirad afdal. Jamaah yang sedikit bahkan sholat sendiri itu lebih utama dibanding dengan jamaah yang banyak tetapi imamnya tidak memenuhi kriteria. Laukana apabila adanya imamul kasir, imam dari jamaah yang banyak. Laukana apabila adanya imamul kasir, itu layak takidu. Itu layak takidu tidak meyakini siapa imamul kasir wujub ba'dil arkani pada wajibnya sebagian daripada rukun-rukun sholat awis syuruti atau syarat-syarat sholat. Begitu juga sholat dengan jamaah yang sedikit bahkan sendiri itu lebih utama dibanding dengan sholat jamaah yang banyak tetapi imamnya tidak meyakini kewajiban dari sebagian rukun-rukun sholat atau dari syarat-syarat sholat. Nah, di sini dijelaskan di dalamnya seperti halnya ya au la ya'taqidu wujub ba'di syurut indana, contohnya kastiqbali ainul qiblah indal Hanafi ya. Seperti halnya menghadap kepada ainul qiblah menurut mazhab Syafi'i Hanafi, fa innahu laisa bisartin ya. Beliau Imam Hanafi mengatakan menghadap pada ainul qiblah ini bukan merupakan syarat ya. Bali syarti indahu, akan tetapi syarat menurut Imam Hanafi adalah istiqbalul jihad, yaitu menghadap ke arah bukan ainul qiblahnya. Contohnya juga kasar terima baina surah wa rukbah indah Imam Ahmad yang merupakan syarat daripada sholat atau aurat daripada laki-laki, yaitu menutup antara pusar dan lutut. Fainahu laisa bisyartin, menurut Imam Ahmad bukan merupakan syarat ya. Jadi kalau menurut Imam Ahmad menutup antara pusar dan lutut itu bukan bagian daripada syarat ya. Tapi bali syarti indahu sitrus sawataini faqat. Menurut Imam Ahmad yang dijadikan syarat di dalam sholat hanya baru sawataini ya, menutup dua kemaluan. Nah, jadi kalau menurut Imam Ahmad sholat cuma pakai sempak, kolor doang sah ya. Karena menurut Imam Ahmad salah satu syarat daripada di dalam sholat adalah menutup daripada dua syarat, tidak menutup antara ma baina surah wa rukbah. Kalau Syafi'iyah kan ma baina surah wa rukbah. Makanya ente pernah lihat gak di HP tuh ya, di internet kita lihat pison lagi sholat pakai celana pendek ya, sah menurut pendapat Imam Hanafi, karena mereka tidak meyakini ya menutup tidak merupakan satu syarat daripada syarat sahnya sholat, yaitu menutup ma baina surah wa rukbah, tetapi cukup menutup saw'atain. Apa saw'atain? Dua kemaluan ente tuh, zakat dan bagian belakang ente. Jadi sebagian ulama mengatakan mazhab Syafi'i Hanafi aurat laki-laki itu dua kemaluan. Jadi gak usah kalau kita sudah memahami hal seperti ini gak usah ribut ya tentang permasalahan aurat
Ada yang pendapat seperti itu, ya udah silakan. Anda mau mengikuti pendapat Hanafi silakan. Anda mau jalan-jalan pakai kolor doang silakan. Ya. Tetapi kan orang yang berpendapat atau berpegang kepada mazhab Syafi'i bahwa aurat laki-laki ma baina surah baruk, berarti kemana-mana harus menutup namanya dengkul sampai pusar. Bahkan kalau dada terbuka juga ini merupakan salah satu hal yang bisa menjatuhkan muru'ah. Ya, orang yang seperti itu tidak dikatakan sebagai orang yang adlun bir riwayah. Ya, orang yang tidak dikatakan adlun bir riwayah karena perbuatan seperti itu gak pantas dilakukan, apalagi dia seorang ustaz, seorang pendai, ente santri kemana-mana pakai celana kolor, nggak pakai baju, ya gak pantas. Ya, gak pantas, akan menjatuhkan martabat daripada santri. Bahkan sebagian ulama mengatakan para ulama ya tidak memiliki pakaian yang pantas baginya. Ya, bagi ulama tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, walaupun ada pakaian yang bisa menutup aurat. Contoh, ada celana levis, legging lagi, ya, bajunya jangkis, kan nutup aurat. Nah, ulama suruh Jumatan pakai itu nggak wajib, ya, nggak wajib. Walaupun itu pakaian bisa menutup aurat, karena bisa menjatuhkan muru'ah ulama tersebut. Maka ulama tersebut tidak kategori orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Nih, ya, jadi nggak usah diperdebatkan, ya. Masa ulama mau ke celana kolor? Kita nggak tahu, siapa tahu dia mengikuti pendapat Hanafi yang merupakan aurat laki-laki dalam mazhab Hanafi itu sau'atain. Apa sau'atain? Burung ente, ya, nggak burung tuh, ama jalan belakang, ya, paham ya? Tapi jangan dipakai nih, ya. Kita Syafi'iyah harus berpegang teguh dengan pendapat nggak boleh diaduk-aduk itu pendapat ulama, ya. Ya, karena level kita masih di bawah, jadi nggak usah diaduk-aduk. Kalau yang mau aduk-aduk urusan orang lain, ya. Urusan kita, ya kita berpegang dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Berbeda nanti memang kalau dalam keadaan itu darurat, ya. Nah, itu nanti pengecualian. Nah, di sini kok ada imamnya nggak menutup dengkul sama pusarnya, ya. Dua orang alim tapi dia pendapatnya mengikuti Hanafi. Nah, kita nggak wajib itu berjamaah dengan dia. Bahkan yang utama kita sholat sedih, karena menurut mazhab Syafi'i menutup satrul aurat itu bagian daripada syarat sholat, syarat sahnya sholat. Nah, ini dikatakan tuh di dalamnya, ya. Bali syarti indahu satrul sau'ataini, akan tetapi bahkan menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad, ya, menutup sau'ataini ini merupakan syarat daripada sahnya sholat. Berarti menurut Imam Ahmad, ya, menutup dengkul dan lutut dan pusar itu bukan bagian daripada syarat sahnya sholat. Maka wa in ata dan walaupun mendatangkan atau melakukan siapa imamul kasir, imam jamaah yang banyak, biha dengan ba'dil arkan awis syurut, walaupun dia melakukan hal tersebut yang dia tidak yakini di dalam pendapat mazhabnya itu bukan bagian daripada rukun atau syarat. Contoh tadi di dalam mazhab Hanafi, di dalam mazhab Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa yang namanya menutup pusar dan sampai lutut itu bukan syarat daripada sahnya sholat. Keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Nah, walaupun di dalam praktek sholatnya orang tersebut ini menutup kedua auratnya, ya, yaitu pusar sampai lutut, tetap bagi kita afdolnya sholat sendirian atau berjamaah dengan jamaah yang sedikit, tetapi dia termasuk dari golongan kita. Karena di dalam i'tiqadnya dia tidak meyakini, walaupun dia mempraktekkan. Contoh lagi seperti halnya membaca Fatihah di dalam sholat. Di dalam mazhab Syafi'i, Fatihah ini merupakan arkanus sholat, rukun min arkanis sholat, satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Tetapi di dalam mazhab yang lain, ya, cari itu ada di Tafsirul Ahkam, bahwa baca Fatihah ini bukan bagian daripada rukun sholat.
yang mana tanpa dengan membaca Al-Fatihah diganti dengan surat yang lain, sholatnya tetap sah. Nah, kalau kita berimam dengan orang tersebut yang meyakini Fatihah bukan rukun daripada rukun sholat, tetapi di dalam prakteknya dia tetap baca Fatihah, bagi kita tetap afdal tidak bermakmum dengan orang tersebut. Nah, fenomena yang ada yang sekarang ini kita temukan masalah bismillah. Dalam Syafi'iyah, bismillah merupakan bagian daripada Al-Fatihah. Berarti di dalam sholat wajib bagi dia, kan di dalam sholat dalam Syafi'i Fatihah merupakan rukun dari sholat. Berarti di dalam sholat dia harus baca Fatihah. Nah, dalam Syafi'i bismillah bagian daripada Fatihah. Nah, sekarang kan banyak orang yang di dalam sholatnya tidak membaca bismillah. Kalau dia meyakini bismillah bukan bagian daripada Fatihah, walaupun prakteknya dia baca bismillah, maka afdal bagi kita tidak bermakmum dengan imam yang seperti itu, karena berbeda di dalam iktikad masalah keyakinan sah dan tidak sahnya sholat, bagian syarat atau rukun sholat. Yang afdal nggak usah. Contohnya yang sekarang ini, kalau imamnya dari kaum Wahabi misalkan, makanya ya bagian daripada di calon generasi ke depan, ya penerus para perjuangan ulama santri kan bakal calon ulama walaupun mencalon doang, terus akhirnya juga jadi ulama ya. Lalu calon, maka harus paham syiarkan dakwah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidupkan masjid, hidupkan musola. Kebanyakan kita Ahlus Sunnah ini meremehkan daripada yang namanya jamaah yang kita bahas, yang sering saya sampaikan. Kita berkeyakinan bahwa jamaah itu merupakan sunnah muakkadah, atau meyakini bahwa jamaah itu ada fardu kifayah, sehingga bagi kita memudahkan untuk meninggalkan jamaah. Nah, sunnah ini akhirnya masjid-masjid banyak yang kalau udah masjid kosong, akhirnya yang isi siapa? Golongan mereka, yang isi golongan mereka. Dimakmurin tuh itu masjid sama mereka, dipanggil tuh orang-orang mereka, ramai dari masjid, di dalam masjid udah ramai, dihidupin mereka, baru kita mencang-mencangkan begitu kelakuan kita mah, ya baru dia marah-marah, ya itu masjid engkong gua dulu yang bangun, ya mengapa sekarang dirubah-rubah cara ibadahnya dan lain sebagainya, udah salah lu sendiri, ngapa tuh masjid enggak ngapa tuh masjid enggak dimakmur. Nah ini penting PR buat kita semua, ya. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu wa in atau, walaupun mendatangkan siapa imamul jamaah, imamul kasir, biha dengan ba'dil arkan awis syurut yang tidak diyakini kewajibannya, tetap bagi kita afdolnya sholat dengan jamaah yang sedikit tapi imamnya sama, atau sholat sendiri. Alasannya apa? Li'annahu, karena sesungguhnya imamul kasir, imam jamaah banyak, itu yuksodu, perhatikan, menyengaja siapa imam biha dengan ba'dul arkan awisyurut yang tidak diyakininya, an-nafilata ya, an-nafliyata pada kesunahan, an-nafliyata pada kesunahan, karena yang dia lakukan itu semata-mata bukan dalam rangka itu rukun atau syarat dari sholat, tetapi dia hanya menghidupkan kesunahan. Oh ini sunnah saja, berarti iktikad dia adalah sunnah, sedangkan bagi kita adalah rukun. Wahwa ya, adapun qasdun nafilah bil fardi ya, menurut ya Syafi'iyah, wahwa adapun qasdun nafilah bil fardi, menyengaja kesunahan di dalam masalah yang fardu, itu mubtilun, bisa membatalkan sholat, indana, menurut kami madhab Syafi'iyah. Berarti afdolnya kita nggak usah berjamaah dengan orang yang tidak sealur dengan kita di dalam masalah keyakinan, baik itu dalam masalah madhab, walaupun secara umum ahli sunnah wal jamaah itu tidak terlepas dari empat madhab ini, semua diakui sunnah wal jamaah ya. Nabi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu semua ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam ibadahnya kan berbeda-beda
buruk di dalam masalah ibadah. Ada yang mengiktikadi ini bukan rukun, ini rukun dan sebagainya. Nah, di situ nanti akan terjadi talfik. Apa talfik? Pencampur adukan di dalam masalah ibadah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan talfik itu diperbolehkan, tapi bagi kita ya mendingan jangan dicampur-campur. Dah ikutin apa yang diajarkan oleh guru-guru kita yang itu bersumber dari kitab Ahlussunnah wal Jamaah, terutama mazhab Syafi'i. Ya. Auqaunal qalili. Ya, atafnya illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali karena berbuat bid'ahnya imamnya jamaah yang banyak, au qaunal qalili, atau kecuali adanya jamaah yang sedikit, ya, itu di masjidin, dilaksanakan di dalam masjid, mutayaqqinin, yang diyakini apa hillu ardihi, halalnya tanahnya masjid, au mali bani, atau harta orang yang membangun masjid, atau jamaah yang sedikit di masjid tetapi masjid tersebut betul-betul diyakini tanahnya benar-benar halal mendapati, bangunannya dibangun dari harta yang betul-betul dibanding kita jamaah di masjid yang gede, jamaahnya banyak tetapi tanahnya tanah sengketa, bangunannya bangunan boleh tidak jelas. Ini kita tahu di tanah sengketa. Berhubung tanah sengketa, akhirnya nggak ada yang bisa memiliki dan sepakati bikin masjid aja. Berarti kan tanah tersebut tanah yang tidak jelaskah halal dan pengharangannya. Nah, ada satu jamaah masjid kecil, tapi jamaahnya sedikit, tapi tanahnya jelas-jelas itu didapatkan dari halal. Mendingan kita berjamaah di masjid yang kecil, jamaahnya sedikit, dibanding di masjid yang gede, jamaahnya banyak, tapi tanahnya tanah sengketa. Jelas-jelas tempat sholatnya tempat yang ini maksudnya begitu, ya. Atau adanya jamaah yang sedikit itu dilaksanakan di masjid yang diyakini halal, kehalalan tanahnya atau bangunan yang dibangun untuk masjid. Ta'attuli masjidin, atau dikarenakan sepinya masjid qaribin yang dekat, au ba'idin, atau yang jauh, minha dari jamaah, ail jamaati, maksudnya dari jamaah, bi ghaibatihi, sebab tidak hadirnya sahas anhu dari masjid qarib au ba'id, likaunihi, karena adanya sahas itu imamahu khabarnya kana, likaunihi, karena adanya sahas itu imamahu, imamnya masjid tersebut. Atau dengan kita tidak hadir di masjid yang sepi, ya, jamaahnya, dengan kita tidak datang ke masjid tersebut, semakin sepi itu masjid, ya. Ada dua masjid, nah kita termasuk misalkan tokoh di kampung tersebut. Nah, jamaah satu masjid tersebut ini penuh, ya, penuh. Ya mungkin karena bangunannya rapi, bagus dan lain sebagainya, ya, fasilitasnya bagus. Ada satu masjid yang agak jauh tapi masjid tersebut sepi, atau ada jamaahnya yang menjadi harapan dalam masjid tersebut, ya, imamnya satu-satunya cuma ente doang, ya. Kalau ente ke jamaah ke masjid tersebut pasti ada jamaah yang datang, ya. Satu waktu ente nggak datang ke masjid tersebut, pindah ke masjid yang lain sehingga tidak ada jamaah di masjid tersebut karena tidak ada imamnya, maka bagi ente yang utama adalah berjamaah di masjid yang sepi disebabkan karena kedatangan ente, sehingga di masjid tersebut didirikan berjamaah, gitu, paham? Ya, jadi Anda diperlukan gitu. Ketika Anda datang ke masjid tersebut ada orang berjamaah, tapi kalau ente nggak datang sehingga jamaah nggak berdiri di masjid tersebut, maka afdol Anda berjamaah di masjid tersebut walaupun jamaahnya cuma 2 orang, padahal yang dekat rumah ente masjid jamaahnya banyak. Tapi dengan kehadiran Anda di masjid tersebut walaupun jauh dari rumah, ada di situ yang mau jamaah,
Maka bagi Anda afdolnya berjamaah di masjid yang agak jauh walaupun jamaahnya sedikit ya, dibanding Anda berjamaah dengan masjid yang jamaahnya banyak. Karena dengan kedatangan Anda ke masjid tersebut didirikan sholat berjamaah. Ini contohnya seperti ini ya. Ya Allah ya Karim, au yahduru atau hadirnya siapa an-nasu para manusia bihudurihi sebab hadirnya syakhs atau orang mau datang disebabkan hadirnya ente. Nah maka ente yang utama ya datang ke masjid tersebut dengan lantaran ente hadir ke masjid tersebut walaupun jamaahnya sedikit ya, karena adanya kehadiran ente. Wa qalil jam'i maka adapun sedikitnya jamaah ya, wa qalilul jam'i maka adapun sedikitnya jamaah bidzalika di dalam itu semua jumlah di atas tadi isim isyarah ya, ya baik itu masjidnya jelas-jelas kehalalan tanahnya, bangunannya, atau masjid tersebut memang mengharapkan kedatangan Anda sehingga orang mau berjamaah di masjid tersebut walaupun jamaahnya sedikit, maka faqalilul jam'i maka sedikitnya jamaah bidzalika dalam kasus seperti itu afdalu lebih utama min kasirin daripada jamaah yang banyak bi ghairihi di dalam selainnya dari. Maka bagi Anda yang utama adalah melaksanakan jamaah di tempat yang tadi walaupun jamaahnya sedikit daripada Anda berjamaah di tempat yang banyak yang bisa mempengaruhi orang tidak jamaah. Bal bahasa bahkan membahas siapa ba'duhum sebagian ulama. Bal bahasa bahkan membahas siapa ba'duhum sebagian ulama anal infirada sesungguhnya sholat sendiri bil muta'attili di dalam masjid yang sepi ya. Anis sholati dari sholat bihi di dalam ya, muta'attil bi ghaibatihi sebab tidak hadirnya syakhs itu afdalu lebih utama. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat sendirian di masjid yang suwung ya, yang tidak didirikan sholat di masjid tersebut itu lebih utama Anda kerjakan daripada Anda berjamaah di masjid lah. Nah, ini ada masjid kosong, benar sepi, benar gak ada orang mau jamaah di masjid tersebut. Sedangkan di sampingnya ada masjid yang makmur, jamaahnya, taklimnya. Nah, Anda lebih afdal sholat di masjid yang sepi, walaupun Anda sholat di masjid tersebut tidak berjamaah. Diri doang Anda sholat di situ. Yang aja ente, yang komat ente, yang jadi imam ente, yang jadi makmum, yang ngepel ente juga apa? Karena dengan kehadiran Anda di masjid tersebut ada orang yang sok, intinya masjid tersebut didirikan sok, walaupun tidak jamaah. Ajar sendiri, komat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Tidak istiqomah, insya Allah nanti Allah akan makmurkan sendiri. Tuh ya, ini kagak. Wah mana kalau di sana kalau ada jamaahnya ya sepi jok ini sono aja rame lah. Ya, nggak begitu. Ya, dalam aturan agama itu syiar itu penting. Berarti kita mensyiarkan tempat yang tidak menghidupkan. Kita punya masjid ya wilayah masing-masing ya agar makmur dalam untuk menghidupkan ibadah. Walau jauh adapun kaul yang aujah ya, berarti kaul yang lebih diunggulkan itu khilafuhu kebalikan daripada ba'd. Sedangkan kalau aujah berarti kebalikannya ya, kalau udah sepi udah dah ya biarin dah dimati sekalian dibikin kontrakan aja dah daripada kalau ada orang sholat ya. Ini menurut kaul aujah masih sepi subuh kagak ada orang sholat, ente sholat sendiri bertahun-tahun di situ ya, jadi muadzin ente yang komat, ente yang imam, ente yang makmum diri aja bertahun-tahun di situ. Putus asa itu dah kalau begitu bikin kontrakan aja dah. Jangan pindah ke masjid ono sholatnya yang jamaahnya bang. Nah sebagian ulama kebalikan seperti itu dah. Ente jamaah ke masjid yang jamaahnya bang banyak. Ya walau kana dan apabila adanya siapa imamul qalili imam jamaah yang sedikit.
Walau kana, dan apabila adanya siapa imamul qalili, imam jamaah yang sedikit, itu aula lebih utama bil imamati, dengan menjadi imam. Contohnya linahwi ilmin, karena semisal keilmuannya, ya karena maka adanya apal huduru, mendatangi jamaah indahu, di sisi imamul qalil, itu aula lebih utama. Nih ya apabila ada masjid yang jamaahnya sedikit, yang satu jamaahnya banyak, tapi di masjid yang jamaahnya sedikit ini imamnya betul-betul pas, ya, atau betul-betul memenuhi kriteria menjadi imam. Dia alim, dia abid, dia fasih dalam bacaannya, dia mengetahui tentang hukum-hukum dalam sholat, ya. Tapi jamaahnya maskur nih walinya, ya jadi ustadz maskur tutup mulut, ya emang banyak omong. Ada satu masjid lagi syiarnya luar biasa, ya dia maskur, dia terkenal, tapi ilmunya cetek. Kan sekarang banyak, ya akhir zaman begini banyak khutbah, orang-orang yang jago berkhutbah, orang-orang yang jago berceramah, tapi dalam keilmuannya cuma bisa berkoar-koar doang, nggak banyak sekarang ini. Apalagi zaman modern begini, ya dalam zaman media sosial bebas, yang tinggal ngaji, tinggal mondok juga tahu hadis yang share, yang dicari di Google Share, ada kutip kirim, luar biasa, ya seperti luar biasa. Padahal dia ngaji kagak, mondok kagak, tapi statusnya luar biasa. Benar banyak sekarang orang keluar tapi ilmunya nol, ya sehingga banyak orang yang sehingga banyak orang yang tadi jamaahnya banyak, jamaah di situ, padahal bacaannya Fatihahnya belengah-belengku, nggak pasti, banyak yang dihilang-hilangin di dalam tajwidnya, ya kan dalam Fatihah itu bismillah merupakan rukun, baik itu makhrajul hurufnya harus benar-benar sesuai, jangan sampai berubah sehingga bisa berubah makna di dalam bacaan al-Fatihah. Intinya Fatihahnya yang benar, jangan sampai merusak makna daripada Fatihah, mengurangi huruf Fatihah. Berhubung dia sudah tenar, berhubung dia sudah masyhur, sudah dikenal orang bolong-bolong datang ke situ banyak. Dan di sini ada urusan kampung, ilmunya, alimnya luar biasa, ahli ibadah luar biasa, juhud luar biasa, itu yang susah. Ya kalau Ustaz susah jarang yang mau deketin, ya karena kalau Ustaz susah minta-minta mulu, kebanyakan begitu, ya. Ya Ustaz susah sih jarang yang orang mau deketin, karena ya anda deketin dia, yang ada anak duitnya habis dipintain sama Ustaz yang kan begitu image orang, ya. Akhirnya jamaah di masjid tersebut kosong dikit doang, jamaahnya orang-orang tua-tua doang, ya, yang kalau sholat lama bener. Nah kita nih orang yang paham agama, jamaah di masjid yang jamaahnya sedikit tapi imam yang benar-benar pria itu lebih utama dibanding daripada jamaah di yang jamaahnya banyak tapi imamnya tidak memenuhi kriteria. Nah, sini kriterianya apa diantaranya? Linah buil, ini semisal keilmuan, cari orang yang benar-benar ilmuwan. Orang alim tuh enggak, ya, hal mana? La yastawi alladziina aamanu wal ladziina laa ya'lamuun. Gimana ayatnya? Ya Allah, enggak sama kata Allah Subhanahu wa taala antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Beda Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda. Jadi anda melihat orang itu jangan fashionnya, jangan face-nya, jangan gayanya, tetapi lihat keilmuannya. Karena itulah yang akan mengangkat derajat seseorang, apalagi ilmunya diamalkan. Karena ada orang alim tapi ilmunya tidak diamalkan. Penting berilmu tapi diamalkan, beramal juga pakai ilmu. Ini ada orang alim ilmunya luar biasa tapi tidak diamalkan, ya salah. Ada orang amalnya banyak, ibadahnya rajin, tapi nggak pakai ilmunya nol juga. Maka harus balance, seimbang. Dia punya ilmu diamalkan, dia beramal dia pakai ilmu. Karena roh akan terakhir pelan-pelan insya Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Ini ya. Jadi jamaah dengan imam yang sedikit itu lebih utama kalau imamnya ini memenuhi kriteria menjadi seorang imam. Contohnya linahu ilmin, karena semisal kealimannya. Karena maka adanya al-hudur menghadiri jamaah indah di sisi imam yang sedikit tersebut itu aula lebih utama. Walau ta'arada, dan apabila terjadi perlawanan, ta'arud, apa al-khusyu'u, kekhusyuan wal jama'atu, dan jamaah, bahia maka adapun jamaah itu aula lebih diutamakan. Contoh, ana sholat sendiri bisa khusyuk, oke lah bilang seperti itu ya. Walaupun ini hanya ucapan saja, karena nggak susah, khusyuk itu nggak gampang ya. Tapi kalau jamaah nggak bisa khusyuk. Nah, antara kekhusyuan dengan jamaah yang pilih mana? Ente sholat sendiri bisa khusyuk, tapi jamaah nggak bisa khusyuk, maka pendapat yang pertama, Anda utama melakukan sholat berjamaah walaupun sholatnya tidak dalam keadaan khusyuk. Tapi jangan bohong, kebanyakan kita bohong. Ente nggak mau jamaah apa? Anak kalau jamaah nggak khusyuk, makanya anak sholat sendiri karena bisa khusyuk. Bohong kalau begitu. Bohong. Karena ada pendapat ulama yang kedua di sini, nanti di antara Imam Ghazali yang mengatakan bahwa sholat sendiri tapi khusyuk itu lebih utama daripada sholat berjamaah tapi tidak khusyuk. Ini pendapat yang kedua. Nah kalau kita bohong, berarti kalau kita hukumnya harus jamaah. Nggak ada itu sholat sendiri khusyuk kalau kita nggak ada, ya nggak ada, karena khusyuk itu luar biasa, ya. Minimal kalau kita itu bisa hal yang membatalkan sholat kalau kita kerjakan sudah cukup. Di antaranya tidak melakukan gerakan yang tidak dijaga gerakan, bacanya hanya benar, cukup lah. Karena melatih kekhusyuan itu bukan sesuatu yang gampang dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka di sini pendapat yang pertama, apabila terjadi perlawanan, terjadi perbedaan, terjadi dua pilihan dalam diri kita dalam ibadah, ya, antara khusyuk dengan jamaah, maka yang dipilih jamaah. Nah, ini dipilih yang paling utama. Dua-duanya baik. Sholat sendirian khusyuk baik, berjamaah nggak khusyuk baik karena ada jamaahnya. Karena seperti keterangan At-Baku, ya, yang menyepakati fuqaha ulama-ulama fikih alai atas seperti halnya disepakati oleh ulama-ulama fikih. Hai suqalu, dalam sekiranya berkata siapa fuqaha, inna fardal kifayah, sesungguhnya fardu kifayah itu afdalul, lebih utama minas sunnati, dan sun. Dan ini sepakat daripada ulama-ulama fikih bahwa fardu kifayah itu lebih utama dibanding sun. Nah, kenapa? Karena yang namanya jamaah menurut pendapat Imam An-Nawawi dan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i bahwa berjamaah dalam sholat lima waktu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan khusyuk di dalam sholat itu min sunnati sholat, bagian daripada kesunahan sholat. Maka antara fardu kifayah dengan sunnah yang dipilih adalah fardu kifayah. Maka sholat berjamaah tanpa khusyuk itu lebih utama dibanding sholat sendiri tapi khusyuk. Kenapa? Karena kita lebih memilih mengutamakan fardu kifayah. Ya paham? Ya. Karena sholat jamaah fardu kifayah, khusyuk di dalam sholat sunnah. Nah, ente sholat sendiri khusyuk tapi jamaah gak khusyuk, pilih jamaah. Kenapa? Ya karena jamaah fardu kifayah, sedangkan khusyuk merupakan bagian daripada sunnah. Paham? Pendapat pertama. Wa afta, dan berfatwa siapa Al-Ghazali wa Imam Ghazali. Wa afta, dan berfatwa siapa Al-Ghazali wa Imam Ghazali wa tabi'ahu, dan yang mengikuti Imam Ghazali. Siapa Abdul Hasan Al-Bakri, yaitu Abu Hasan Al-Bakri fi syarhihil kabiri, dalam syarah kabirnya. Al-Minhaj, atas kitab Minhajnya. Bi aulawiyatil infiradi, dengan sifat lebih utamanya sholat sendiri, ya, dengan lebih utamanya sholat sendiri, liman, bagi orang layak sya'u, yang tidak khusyuk siapa ma'al jamaati, beserta jamaah, fi aksari sholatihi, di dalam kebanyakan sholatnya. Nah, ya,
Jadi Imam Ghazali dan yang mengikuti Imam Ghazali di antaranya Abul Hasan Al-Bakri dalam kitab syarah kabirnya Al-Minhaj, beliau mengatakan yang utama itu sholat sendiri. Ketika sholat sendiri itu bisa khusyuk, sedangkan di dalam berjamaah dia tidak bisa khusyuk. Kebanyakan sholat yang dia lakukan seperti itu. Anak kalau sholat sendiri bisa khusyuk, tapi kalau jamaah tidak bisa khusyuk, maka menurut Imam Ghazali dan yang mengikuti pendapat Imam Ghazali, sholat sendiri itu lebih utama tetapi khusyuk dibanding sholat berjamaah tapi tidak khusyuk. Qala berkata sebuah syekhuna guru kami, bahwa adapun ya, Aftaul Ghazali, apa yang difatwakan Ghazali itu kadzalika ai auliyatil infirad. Bahkan menurut gurunya pengarang kitab ini, Syekh Zakaria Al-Ansari, mengatakan ya yang lebih utama memang seperti itu. Sholat sendiri yang bisa khusyuk itu lebih utama dibanding sholat berjamaah tapi kagak khusyuk. Infata apabila hilangnya khusyuan fi jamiha di dalam keseluruhan sholatnya. Wa ibta'u bani Abdi Salami, adapun berfatwanya Imam Ibnu Salam ya, bi annal khusyu'a, bahwa sesungguhnya kekhusyuan, berfatwa Imam Abdus Salam bahwa kekhusyuan itu lebih utama mutlakon secara mutlak. Di anal khusyu'a, bahwa sesungguhnya kekhusyuan itu aula lebih utama mutlakon secara mutlak. Itu innama yakti, sesungguhnya mendatangkan siapa Ibta'u Abdi Salam, Ibta'u ibni Abdi Salam ala qauli annal jamaah, atas pendapat bahwa sesungguhnya berjamaah itu sunnatun kesunnah. Ya, jadi menurut pendapat Imam Ibnu Abdis Salam yang mengatakan sholat sendiri dengan khusyuk itu lebih utama dibanding berjamaah tapi tidak khusyuk, berpegangan pada pendapat yang mengatakan bahwa berjamaah itu hukumnya sunnatun muakkad, ya, berarti sama-sama sunnah. Khusyuk juga sunnah, jamaah juga sunnah. Bahkan sebagian pendapat ulama dari pendapat Imam Ghazali, khusyuk merupakan syartun min sihhatis shalah. Ya, bahkan berarti yang lebih utama sholat sendiri ada khusyuk. Imam Ghazali mengatakan khusyuk merupakan syartun min sihhatis shalah. Berarti kalau Anda sholat tidak khusyuk, menurut pendapat Imam Ghazali, sholat Anda tidak sah. Karena kekhusyuan menurut pendapat Imam Ghazali syartun min sihhatis shalah. Sedangkan jamaah ini merupakan sunnatun muakkadatun fil jamaah, merupakan sunnah muakkadah di dalam berjamaah. Maka salat sendiri khusyuk itu lebih utama dibanding salat berjamaah tapi tidak karena salat sendiri khusyuk. Khusyuk merupakan bagian daripada syartun min sihhatis shalah menurut pendapat Imam Ghazali. Berarti kalau kita bagaimana posisi kita? Ya, makom kita mana? Makom kita makom bawah. Berarti apa? Jamaah. Ya, walaupun tidak khusyuk, karena ente juga salat sendiri kalau kalian khusyuk. Ya, ngaku. Kebanyakan dari kita kalau sholat sendiri boro-boro sunnahnya di bawah. Yang ada yang rukun-rukunnya doang Fatihah, ting. Habis ruku, tumakninah doang, selesai. Gitu kalau kita sholat sendiri, nggak munafik. Ya, Anda juga begitu sama. Ya, pengennya buru-buru. Tapi kalau jamaah, imamnya lama, lagi baca surat lagi. Ya, udah baca surat, bacaannya salah. Udah ada sholat gede doang, lama bener. Ini sholat sendiri dah cepet, nggak ada 5 menit ya. Kalau kita bagaimana? Jamaah ya, harus jamaah. Nggak ada alasan anak sholat sendiri khususnya bohong. Bohong. Kalau kita bohong ya, berarti kalau kita harus jamaah ya, nggak ada tuh alasan anak bisa khususnya bohong ya.
bohong ya, bohong. Kalau ulama bilang begitu ya buat ulama, ada ilmunya. Nanti kan belum ada ilmunya, jadi gak usah ikutin ulama ya. Gaya-gaya mau ngikutin pendapat ulama, ntar keluar dari pondok mau kesempak doang. Lo kalau kesempak doang, ada yang pendapat itu Ahmad bisa. Enti tadi ngomong geblek ya. Kamu itu orang tolol ya, sama jadi orang tolol ya. Harus ada penempatan gitu loh. Ya, penempatan. Posisi penempatan, bagaimana kita harus menempatkan posisi kita. Kita kalau sesuai dengan keadaan audiens kita siapa. Oh, di audiens kita anak kecil, oh berarti kita di dalam menyampaikan materi yang ringan sehingga mudah dipahami oleh anak tersebut. Jadi santri itu harus bisa multi talent, jangan goblok ya. Santri goblok ya. Jangan juga berhenti goblok ya. Ente nggak ke sekolah itu bisa dicari. Kalau ente bertakwa kan janji Allah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah yang akan mengajari. Allah yang akan mengajari. Dirinya langsung Allah. Jadi mondok ya Allah, anak mondok nggak bisa ngapain kubel mengerti hukum mulus dijemur di depan ya. Sian bener saya menjemur, udah sabar, ikhlas ya. Bismillah ya, nanti Allah yang menyempurnakan. Tugas kita hanya belajar, bukan tugas kita menjadi orang pintar, orang alim, bukan tugas kita belajar. Tolong Nabi perintahinnya apa? Ya, bukan jadi orang belajar, nuntut ilmu, urusan pintar agak pintar urusan Allah. Nah, kalau kita sudah sungguh-sungguh, sudah benar-benar belajar, ilmu Allah nggak kasihan sama kita, ya. Ilmu Allah nggak kan minimal rumah jadi dukun, dengan pulang jadi dukun. Banyak orang yang datang ke rumah ngobatin ya, ngobatin orang cakep lagi anaknya ya. Ya akhirnya dijodoh, udah gitu kaya lagi gua, dapat double tuh, ya itu jadi dukun nih pulang. Ya ada orang stroke, orang kaya, anak perempuan cakep bener. Ya di omongan berobat ke sono, asbab-asbabnya disembuhin. Udah aja cobain sama anak-anak aja dah. Gak disuruh kerja, perusahaannya banyak, enak gak itu? Ya enak tuh, gara-gara jadi dukun. Ya. Tapi jangan jadi cita-cita dukun ya. Intinya belajar. Belajar. Dan inti satu yang sudah saya sampaikan. Al ilmu bil ta'allum wal barakah bil khidmat. Ilmu bisa kita dapat dengan belajar. Berkahnya ilmu bisa kita dapatkan dengan bil khidmat. Kita berkhidmat, alhamdulillah kita belajar juga, khidmat juga. Kalau khidmat yang benar, ngurus kambing namanya dari panen, ya khidmat yang benar, ya guru biar guru ridho dengan apa yang kita hasilkan. Bismillah, itu kan udah enak, fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah kemarin yang sampaikan, Anda nggak mau mikirin makan besok Anda makan apa di sini kagak, ya apa nanti disuruh mikir nanti ya di sini mau makan apa nanti jawab kagak. Ya, urusan Anda punya guru mau makan apa ntar urusan besok Anda nggak usah mikir makan di sini, yang Anda pikirkan ngaji, belajar, nggak usah mikirin makan apa, urusan Anda punya guru. Ya, makanya jangan kecewa. Ini udah kagak suruh mikirin dari makan, nggak suruh mikirin bagaimana biar listrik bayar, operasional pondok terus berjalan, nggak suruh mikirin itu, suruh belajar doang kagak mau, geblek ya, berarti itu nggak bisa pakai akal itu namanya kalau begitu, ya nggak bisa menggunakan potensi yang Allah berikan. Ya Allah, dikasih kenikmatan mana lagi, ya fasilitas belajar diberikan. Semua diberikan, tinggal Anda gunakan sebaik-baiknya dengan sempurna. Jangan malas. Paham? Ini mana tadi? Ya Allah ya Karim, wa hakadza
tadi walau ta'arada fadilatus sama'il Qur'an summa qul wallahu a'lam bissawab. Ayo maju.